Saya masuk jam 12 malam di Retail. Saya mohon kepada Tuhan, apa benar ada sekitar mumi atau jejak-jejak di sini mayat yang masih ada tergeletak. Nah ternyata saya melihat tumpuan batu-batu candi Meru yang jatuh tadi, tiba-tiba batu itu seperti bongkar, rotok batunya menjelat-menjelat. Saya melihat selundur mumi. Naskah perjalanan wayang topeng saya judulkan Paseban Yuda, supaya tidak tercerabut malam mocopatannya. Saya duble aja pada adegan kisah asmara antara Udayana dan Arek Tidang Abang Senopati oleh Sukawekoro yang ketemu di Sanggar Pamujan ketika perang Kanjuruhan dan Durian Paten. Wong ayu pepujianing wang timbang ana tresna mati golek isan kaya siro nampe mrengwa mami kamani pisaya kapi apa teman seraganing panjalep kiti ing kudos kepacut tresno mami kentang rambat wong ayu sun lelo-lelo ya karen-karen belum begini jadi ini salah satu tentuan ketika itu saya bermeditasi jam 11 siang itu di Mbah Jaludro. Mbah Jaludro salah satu punden di Desa Duren. Lalu saya diberikan bisikan, wonten pundi mapanipun keraton Durian Pada. Di telinga yang kanan ada bisikan Nango Sanan Kulon. Terus akhirnya pergi ke Sanan Kulon. Ini saya ya ke utara dari Desa Bogor Duren Padepokan itu utara. Lalu menggok kulon loh, kok ketemu masjid yang dinamakan Masjid Tiban itu. Terus saya bertanya di penduduk situ, maaf Pak, senriki menapa wonten petilasan watu usawinan menika Pak, selaipun lepeng lesti. Nah nyatanya di situ orang setempat menyebutnya watu lumpang. Ternyata watu lumpang bukan watu lumpang, watu yang punya kekancing. Karena apa? Setelah watu ada cepokan, lalu ini ada begini, berarti ini adalah umpan. Nah, karena tergerusnya banjir Sungai Lesti, perkiraan kerajaan Durian Pada itu antara Bogor sama Wajah. Buktinya apa? Di Wajah ditemukan aksesoris raja satu kota, mulai dari mahkota, perhiasan-perhiasan,
bau, cincin dan sebagainya. Itu saya kira tahun 1989 ditemukan. Nah, jadi memang berdasarkan itu istilahnya artefak atau apa? Artefak. Ya. Artefak wajah itu banyak sekali. Ada celengan-celengan berupa babi hutan dan sebagainya. Kemudian ditemukan juga situs semacam apa gundik dan sebagainya, tapi dibuat dari batu. Lalu banyak setelah menemukan juga arca-arca semacam untuk perlengkapan upacara dibawa ke saya, dijual ke saya. Jadi banyak orang-orang ngajak menemukan. Nah, setelah dari situ saya menemukan lajeng sinten menawi atur-atur dumateng punden mriki di bawah pohon beringin ada batu berudak kok banyak canang-canang atau pecok bakal. Jadi tempat berkumpulnya orang berdoa kepada leluhur itu. Dengan Sungai Lesti kira-kira 20 meter. Nah, ternyata bisa disebutkan ada Mbah Muninggal, Mbah Bayung Sari dan Mbah Tanjung Sari. Ini saya anggap adalah orang-orang penting kajian, minimal adalah seluruh raja atau orang yang dituakan di daerah itu. Nah, setelah itu saya disuruh ke Candi Batu jam 12 malam. Benarkah cerita yang diceritakan perangnya antara Turyantapahda sama Kanjuruhan tadi? Prabu Gajayana lari masuk ke di dalam candi, lalu patihnya yang bernama Patih Walitung menutup dengan batu gila. Nah, prajurit Turyantapahda marah, akhirnya menggempur Merunya itu namanya merestui raja. Jadi raja yang di dalam naskah aslinya itu memang Muka. Tapi di sini berdasarkan cerita Layang Paseban, ini adalah runtuhan Meru. Tapi yang namanya saya adalah sudah mulai mempunyai prinsip bahwa BTKT itu budutnya ojo berdaya pembudayanya orang ngerti barang budutnya. Saya masuk jam 12 malam sendiri saya mohon kepada Tuhan, apa benar ada sekitar mumi atau jejak-jejak di sini mayat yang masih ada tergeletak. Nah, ternyata saya melihat tumpuan batu-batu candi Meru yang jatuh tadi, tiba-tiba batu itu seperti bongkahan, rotok batunya menjelat-menjelat. Saya melihat seluruh mumi. Jadi kulitnya itu nggak ada, mengering, dimumikan tinggal tulang sama daging yang kering. Akhirnya tidak meneruskan semedik saya yang kiri pun pulau kita terus. Jadi wonten mriki papanipun wonten kasusan. Nah, setelah dari itu saya disuruh kembali ke sana, tapi mencari Mbah Simo. Nah, Mbah Simo itu ternyata Singorjo itu adalah kajian Pangeran Diponegoro. Oke, terus Pangeran Diponegoro karena ditemukan sekarang menjadi situs Andeman, jadi tempat wisata Andeman. Dari situ saya disuruh ke Sukun. Dari semalam itu saya dilibatkan mencelat ke Candi Badut, kembali ke sana, lalu kembali ke Sukun biar padam. Jadi saya merenung, daripada saya merenung akhirnya layang ini tadi saya susunlah menjadi naskah pedalaman wayang topeng yang berjudul Paseban Cikal Bakalipun Kita Malang. Ada di sini disebutkan Tembalangan. Tembalangan akhirnya diberikan kepada Senopati Jahana di Wajak di Karabat. Lalu diceritakan pula setelah gugurnya Prabu Gajayana,
Utriana kawin sama Lis Bawek Marang menurunkan pusat pemerintahan, dan semenjak itu kembalilah. Nah, yang menjadi catatan di dalam Padepokan Duda, aliran Bengawan Warantas pada waktu itu adalah sumber ekonomi perairan dan penambangan orang-orang dari Tuan Nasipa, dari Arab dan sebagainya. Kalau mau melihat bangunan Candi Badut itu melalui gedek di sungai itu, dan di situ adalah tempat untuk perikanan, sumber kekayaan antara Kanjuruhan sama Durian Sada. Semenjak Dewa Simba ini ada rembuk menjajah, ada bagi hasil. Tapi setelah Prabu Gajayana maunya itu membagi hasil juga, tetapi yang namanya calon faksi prajurit Kanjuruhan loh, lah ini kan sudah menjadi wilayah kita, daripada ini rezeki ini dibagi, lebih baik harus kita hadapi dengan senjata, peranglah Durian Sada sama Kanjuruhan. Nah ceritanya Kanjuruhan kalah. Nah ini saya buat permesan-permesan dengan wayang topeng Malang untuk mencari bagaimana cekal wayang topengnya. Saya menurut dengan studi pencerahan karakter, yaitu Kasukman. Kalau Dewa Gajayana itu adalah alirannya apa? Ternyata Siwaisme. Jadi tadi Mas Dwi juga menyebut Siwa. Lalu saya diskusi sama Pak Harimun, Mbak Leesak Gajayana itu umpama wayang kulit nomor 10 dewa. Nah ketemulah 60 dewa. Dari sini lalu keluarlah aliran-aliran Siwa, Patih Palitung, Lembu menantunya itu Gumarang dan sebagainya. Nah ini menjadi satu rujukan yang dari kitab Paseban Yuda, karena Yuda itu adalah perang, Yudanya saya hilangi, saya ganti judulnya Paseban, jadi persembahan.